Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan yang terhormat Ibu Kurniati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Praktikum Berorientasi Objek dan teman-teman kelas 3 MIB. Puji syukur adalah kita menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Rahmi Maulida Nafsari dan rekan-rekan saya. Saya Meta Devianti, Saya Cinci Rahmadani, saya Lula Andayani. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Fungsional sambungan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Dimulai dari definisi, konsep dasar, ilustrasi dan manfaat, kelebihan dan kekurangan, contohnya, serta perbandingan dengan paradigma lain yang mungkin sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Nah, untuk materi pertama mengenai definisi dan konsep dasar sendiri itu akan dibahas oleh Meta. Kepada Meta, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pemrograman fungsional. Jadi, pemrograman fungsional adalah paradigma yang berfokus pada penggunaan fungsi, yang mana fungsi tersebut bersifat murni yang selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama dan tidak ada terjadinya efek samping. Dan juga jadi alih-alih kita membuat sebuah data yang baru, jadi alih-alih kita membuat data itu tidak bisa, melainkan kita harus membuat data yang baru. Ini bertujuan agar ketika kode tersebut diuji itu dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah dan juga tidak ada efek sampingnya. Lalu dalam paradigma fungsional juga terdapat konsep dasar pertama. Yang pertama yaitu fungsi sebagai kelas 1. Jadi fungsi sebagai kelas 1 ini adalah fungsi yang dapat diperlakukan sebagai data biasa, lalu bisa disimpan ke variabel dan diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dikembalikan sebagai fungsi hasil dari fungsi lain. Lalu yang kedua yaitu ketidakmutadilan. Ketidakmutadilan ini ialah jadi kayak kita itu tidak dapat mengubah data yang telah kita buat. Jadi kita harus membuat data yang baru dan barulah kita membuat perubahan di dalamnya. Yang ketiga yaitu bersifat murni. Sama seperti yang saya jelaskan di definisi tadi, bersifat murni ini ialah fungsi yang selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama dan tidak ada efek sampingnya. Lalu yang keempat yaitu rekursi. Rekursi ini ialah fungsi yang memanggil dirinya sendiri itu untuk menyelesaikan masalah dan sering terjadi looping di dalamnya. Lalu yang kelima yaitu fungsi tingkat tinggi. Fungsi tingkat tinggi ini ialah fungsi yang dapat menerima fungsi lain sebagai argumen atau mengembalikan fungsi sebagai hasilnya. Baik, terima kasih Meta. Selanjutnya, untuk materi kedua mengenai ilustrasi dan manfaat itu akan disampaikan oleh Siti. Kepada Siti, silakan. Baiklah, di ilustrasi ini terdapat field function atau fungsi murni. Fungsi murni di sini adalah hasil dari output ini sesuai dengan input yang dimasukkan tanpa side effect. Yang dimaksud side effect ini yaitu efek samping. Efek samping di sini meliputi itu perubahan keadaan atau sesuatu yang di luar isi yang kita masukkan. Jadi yaitu input yang kita masukkan bakal sama dengan output hasilnya. Adapun manfaat dari field function ini itu bersifat independen, di mana yaitu dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada keadaan di luar. Selanjutnya itu mudah didebak karena tidak ada efek samping, lebih mudah untuk menemukan errornya. Selanjutnya itu lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Dapat digunakan kembali di berbagai konteks tanpa modifikasi. Selanjutnya itu mudah beradaptasi dan mememorisasi. Yang dimaksud di sini cocok untuk lingkungan yang berubah-ubah karena sifatnya itu yang modular. Fungsi dapat menyimpan hasil untuk input tertentu sehingga lebih efisien jika dipanggil berulang kali dengan input yang sama. Baik, terima kasih Suci. Untuk materi selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan itu akan disampaikan oleh Ibu. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari paradigma fungsional.
Yang pertama saya akan menjelaskan lebih dahulu dari kelebihan paradigma fungsional. Yang pertama itu ada pemrograman deklaratif. Di pemrograman fungsional ini lebih fokus apa yang harus dilakukan daripada bagaimana melakukannya, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya itu ada immutability. Immutability itu data yang tidak bisa diubah setelah dibuat. Jadi apabila data itu setelah dibuat, data itu tidak bisa diubah atau dimodifikasi, sehingga mengurangi bug terkait modifikasi yang tidak terduga. Itu juga menjadikan data menjadi lebih aman. Selanjutnya fungsi murni. Fungsi murni ini menghasilkan output yang sama untuk input yang sama dan tidak memiliki efek sampling, sehingga kode lebih mudah untuk diuji dan diprediksi. Selanjutnya itu efisien. Kenapa efisien? Karena tidak ada komputasi tambahan yang diperlukan untuk menambahkan sumber pemrograman atau menjalankan operasi yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya itu mudah dibaca. Pemrograman fungsional ini lebih mudah dibaca karena fungsi diberlakukan sebagai nilai, terus kode tidak dapat diubah, dapat dilanjutkan sebagai parameter, dan basis data dan tujuannya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada kekurangan dari paradigma fungsional. Yang pertama itu kinerjanya sering overhead. Overhead sering terjadi pada paradigma fungsional karena memerlukan penggunaan memori yang lebih besar, terutama pada penggunaan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi seperti pemrosesan data besar atau aplikasi real time. Terus selanjutnya masalah terminologi. Meskipun efisien, namun paradigma fungsional ini sulit dijelaskan kepada orang awam, sehingga menjadikan orang itu menjadi takut untuk mempelajari lebih lanjut tentang paradigma fungsional. Yang selanjutnya itu rekursi. Meskipun rekursi ini merupakan fitur terbaik, namun penggunaannya memerlukan biaya yang besar karena memerlukan penggunaan memori yang lebih tinggi dan memakan biaya yang sangat mahal. Terima kasih. Baik, terima kasih dulu. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri dan terkait contoh dan perbandingannya dengan program lain. Ada beberapa contoh bahasa pemrograman fungsional, yaitu ini Haskell, Erlang, LISP, Conjure, Scala, Forceps, dan Elixir. Sebenarnya ada banyak lagi contoh bahasa pemrograman fungsional ini, tapi yang biasanya sering dipakai itu adalah Haskell. Nah, ini perbandingan sederhana secara konsep mendasar dari paradigma fungsional dengan yang mungkin sudah dibahas oleh dua kelompok sebelumnya, yaitu prosedural dan orientasi objek. Nah, terkait dengan fokus data, biasanya paradigma kami sendiri ini, yaitu paradigma fungsional itu lebih fokus kepada fungsi dan data, karena biasanya itu lebih sering berkaitan dengan program-program matematika. Biasanya kalau matematika itu lebih sering itu menggunakan paradigma ini. Nah, berbeda dengan prosedural yang biasanya fokusnya itu lebih kepada langkah-langkah dan menginisiasi variabelnya itu berurutan. Ataupun berorientasi objek itu lebih fokus pada objek dan metode-metode yang digunakan. Nah, adapun terkait dengan data, di fungsional data itu tidak berubah karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, yang mana kalau dia output yang dimasukkan itu, maka output yang dihasilkan itu adalah hal itu juga, tidak ada efek samping yang ada. Kemudian kalau di prosedural dan berorientasi objek itu tidak berubah. Tergantung bagaimana kita memodifikasinya. Karena alur program, seperti juga yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, fungsional itu alur programnya itu rekursi, jadi dia itu bisa memanggil dirinya sendiri di dalam program yang sudah dibuat. Berbeda dengan prosedural yang menggunakan prosedur atau urutan instruksi dan objek yang menggunakan pesan antar objek. Contoh bahasanya tadi, kalau di fungsional ada Haskell, Clojure, dan berbagai bahasa yang sudah disebutkan tadi. Kalau di prosedural kita ada C dan Pascal, dan objek ada Java dan C++. Ini adalah contoh perbandingan programnya di antara fungsional, prosedural, dan objek di dalam pembuatan program faktorial matematika. Kalau di Haskell, ketika kita ingin melakukan program faktorial dari 5, kita hanya memperluas faktorial berdasarkan integer, faktorial 0 sama dengan 1 sebagai perhitungannya, dan faktorial n sama dengan n berupa bilangan tadi dikali faktorial dari n dikurang 1.
Kemudian main sama dengan print langsung dari faktorial 5, yang mana faktorial 5 itu sendiri seperti yang kita tahu itu waktunya itu 120, bisa teman-teman coba. Nah, dari perbandingan kode ini saja kita bisa melihat bahwasanya bahasa pemrograman Haskell yang merupakan paradigma fungsional ini lebih sederhana kalau di dalam program matematika, berbeda dengan di C atau di Java yang agak lebih panjang, tapi mungkin karena kesederhanaannya tadi dan fungsinya lebih khusus ke fungsi dan data, lebih sulit dipahami, apalagi misalnya kita kan belum terlalu kenal ke situ. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, sebutkan nama dan asal kelompok. Oke, boleh sebutkan nama dan asal kelompok serta pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa konsep ketidakmutabilan menjadi salah satu prinsip utama dalam paradigma fungsional? Oke, terima kasih Alvina. Oke, pertanyaan kedua, boleh sebutkan nama dan asal kelompoknya? Jawab. Oke. Perkenalkan, nama saya Peggy Arista dari kelompok 4. Izin bertanya, apa perbedaan utama antara paradigma fungsional dengan paradigma imperatif dalam pengembangan perangkat lunak? Baik, terima kasih Febri. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah ada teman-teman lagi ingin bertanya atau sudah cukup? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Pratina, pelajar dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja kelebihan paradigma fungsional dibandingkan dengan paradigma lain, khususnya dalam konteks efisiensi dan kemudahan membaca kode? Baik teman-teman, untuk saya bertanya. Pertama, kami tutup dengan kami untuk mendiskusikan dulu terlebih dahulu jawaban atau pertanyaan dari yang teman-teman sampaikan. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih atas ketersediaannya untuk menunggu kami berdiskusi untuk menyampaikan jawaban tadi. Untuk urutan jawabannya sendiri akan dijawab dari kelompok 4, 5, dan 6 dengan pertanyaan pertama akan dijawab oleh Susi. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Febri, kelompok 4 dengan pertanyaan, apa perbedaan paradigma fungsional dengan paradigma imperatif dengan pengembangan perangkat lunak? Jadi paradigma fungsional dan imperatif ini dalam perangkat lunak itu memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau paradigma imperatif itu lebih fokus pada bagaimana cara melakukan tugas, sedangkan paradigma fungsional ini lebih ke tujuannya itu apa. Nah, paradigma imperatif ini biasa menggunakan konsep loop dan if else. Sedangkan untuk fungsional itu sendiri, dia memasukkan input dengan output yang sama. Jadi dia itu per function, fungsi murninya. Bagaimana Pak Ibu? Baik, paham. Terima kasih Susi. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih Febri. Teman-teman, kalau ada yang ingin menambahkan? Sebenarnya tidak ada. Kami lanjut ke pertanyaan kelima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina dari kelompok 6, yaitu pertanyaannya, mengapa konsep ketidakmutabilan menjadi salah satu prinsip utama dalam paradigma fungsional? Karena konsep ketidakmutabilan ini penting dalam pemrograman fungsional. Karena yang pertama yaitu menghindari efek samping, yaitu data tidak berubah sehingga fungsi selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama dan membuat kode lebih mudah dilacak. Lalu yang kedua yaitu kemudahan pemahaman. Jadi program lebih mudah dimengerti dan dipelihara karena tidak melacak perubahan nilai dan data. Lalu yang ketiga yaitu keamanan konkurensi. Tidak ada resiko konflik saat beberapa proses mengakses data yang sama dan memudahkan pemrograman paralel. Dan yang keempat yaitu pengujian mudah. Itu fungsi dapat diuji secara terisolasi tanpa mengubah data global. Dan yang terakhir yaitu optimasi, yaitu menggunakan teknik seperti lazy evolution untuk efisien kinerja. Bagaimana, Alvina? Sudah cukup atau ada tambahan? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya kami jawab pertanyaan dari kelompok 6. Silakan sampaikan dulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah 5. Maaf, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah apa kelebihan paradigma fungsional dari paradigma lainnya? Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, di kelebihan paradigma fungsional yang pertama itu data itu kan lebih fokus apa yang dilakukan daripada bagaimana melakukannya. Terus itu membuat produk kan menjadi mudah dipahami dan mudah untuk dipelajari. Nah, misalnya juga dalam menjumlahkan daftar angka cukup menggunakan sum dalam kurung 1, 2, 3 tanpa menulis loop. Nah, di selanjutnya itu ada immutability, data yang tidak bisa diubah setelah dibuat atau data yang tidak bisa diubah secara langsung. Nah, misalnya itu juga kan bisa mengurangi bab terkait modifikasi. Nah, misalnya dalam menambahkan angka 1 menggunakan map lambda x titik 2 x plus 1 dalam kurung 1, 2, 3. Dan terakhir itu ada fungsi murni atau fungsi yang tidak memiliki efek samping. Itu menjadikan data lebih mudah untuk diuji dan diprediksi. Misalnya pada fungsi def kali 2x titik 2 retur x kali 2. Ini akan menghasilkan output yang sama untuk input yang sama. Baik teman-teman, untuk sesi pertanyaan pertama sudah selesai. Kami ingin buka sesi kedua. Apakah teman-teman ingin bertanya lagi? Sebenarnya tidak ada. Kami cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu program fungsional adalah paradigma program yang berfokus pada penggunaan fungsi-fungsi matematika untuk mengembangkan sebuah program. Nah, konsep dasarnya itu menggunakan konsep tunggal, ketidakmutabilan data, first class, dan high order function serta rekursi atau pemanggilan diri sendiri. Contohnya tadi ada Haskell, Plugin, dan lain-lain. Jadi lebih kepada penggunaan fungsi-fungsi matematika daripada dan apa yang dicapai daripada bagaimana cara melakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dan pada Allah kami mohon ampun. Sedikit menambahkan ini referensi materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.